Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Oke, saya ucapkan selamat malam, shalom. Malam ini saudara kekasih, hal praktis yang perlu saya juga terus mengajarkan prinsip-prinsip ini untuk bagaimana iman untuk memiliki tanah perjanjian, memiliki iman kepada Tuhan dan mengalami ketenangan, perkenanan, dan kedamaian di dalam atau di setiap kehidupan. Saudara, setiap musim kehidupan kita akan lewati, tiap 5 tahun, tiap 10 tahun, kita selalu mengalami musim-musim kehidupan. Dan di dalam musim-musim kehidupan yang selalu kita lewati ini, saudara kekasih, diperlukan iman. Imanlah yang akan kita survive, yang akan membuat kita bisa mengalami ketenangan, perkenanan, kemurahan dan kebaikan Tuhan, kedamaian yang akan mewarnai kehidupan dalam melewati musim-musim kehidupan ini. Apa satu hal yang akan menyebabkan Tuhan membidik, tahu saudara, membidik Anda, membidik saya, membidik kita, dan memberi kita bantuan, itu adalah iman. Alkitab mengatakan bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman, kita tidak berkenan kepada Allah. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Iman adalah mempercayai apa yang Tuhan katakan, apa yang dikatakan firman-Nya, sepenuhnya diyakini. Sepenuhnya kita percayai oleh belas kasihan, kasih karunia Tuhan yang Dia berikan kepada kita semua. Alkitab berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Ada orang benar di sini? Maka orang benar akan apa? Hidup oleh iman. Roma 1 ayat ke-17 berkata demikian. Iman hanya disebutkan beberapa kali dalam perjanjian lama berkaitan dengan hal yang negatif karena menyangkut ketidakpercayaan orang Israel. Mereka tidak memiliki iman kepada Tuhan. Namun ada beberapa penyampaian positif tentang iman yang dibicarakan di dalam Habakuk 2 ayat yang keempat. Dan juga Rasul Paulus tadi menulis di dalam Roma 1 ayat yang ke-17. Iman selalu mendapat perhatian Tuhan karena iman membenarkan Tuhan dan membuat iblis menjadi pendusta. Ketika Anda beriman, Anda sedang membenarkan Tuhan dan menjadikan iblis pendusta. Tapi ketika kita tidak percaya, Anda sedang membenarkan iblis dan membuat Tuhan berdusta. Itulah sebabnya jangan pernah ragu dan tidak percaya. Katakan, saya percaya. Iman membenarkan Allah. Katakan demikian. Kalau Anda tidak punya iman, Anda tidak membenarkan Allah. Seperti Anda juga dibenarkan karena iman. Di dalam kitab Wahyu 21 ayat yang ke-8 bahwa orang tidak percaya atau yang tidak berimanlah yang memimpin rombongan yang menuju kepada neraka yang kekal. Ketakutan adalah kurang percaya pada kebaikan Tuhan. Orang yang takut, orang yang tidak percaya bahwa Tuhan itu baik. Semakin kita menemukan betapa baiknya Tuhan, semakin kita memiliki iman dan kita dapat beristirahat dalam kebaikannya. Iman adalah istirahat. Iman adalah apa? Istirahat yang dimaksudkan rest is not stop from different activities, but rest is faith. Rest is believing everything Jesus has done for us on the cross. Iman adalah istirahat. Istirahat bukan berhenti dari sejumlah kegiatan.
bekerja, belajar dan sebagainya. Tapi istirahat adalah beriman atas apa yang Yesus sudah kerjakan di atas kayu salib untuk saya dan saudara. Namanya rest. Kita bisa sibuk di luar dan beristirahat di dalam. Digambarkan di dalam tabernakel Musa, di pelataran itu orang sibuk bekerja membakar korban persembahan. Tapi di ruang kudus, di situ ada ketenangan, ketentraman, di situ ada terang, di situ ada firman. Pada Anda bisa saja sibuk di luar, tapi Anda juga bisa tenang di dalam. Amin. Dengan mengisi hidupmu dalam sebuah persekutuan dengan Tuhan Roh Kudus dan firman. Lampu-lampu dalam bait Allah itu menerangi hidup saudara. Firman adalah terang bagiku. Bagaimana manusia roh kita bisa beristirahat? Dalam damai, bahkan di tengah-tengah kehidupan yang sibuk sekalipun, kita bisa tenang, kita bisa rest. Karena rest bukan stop dari bekerja dan belajar dan sebagainya. Tapi rest adalah menikmati persekutuan dengan Tuhan. Dan menikmati semua yang sudah Dia sediakan bagi saya dan saudara. Ada kata amin yang baik? Ibrani 4 ayat yang ke-11. Karena itu baiklah kita berusaha masuk ke dalam perhentian atau istirahat itu. Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan. Ketidaktaatan sama dengan ketidakpercayaan. Katakan demikian. Ketidaktaatan sama dengan ketidakpercayaan. Mereka jatuh karena ketidaktaatan. Jatuh karena ketidakpercayaan. Mereka harusnya duduk istirahat, menikmati pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib. Posisi kita menikmati rest, menikmati dengan iman apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Tidak hidup dengan panca indera kita, melihat, mendengar, merasa hal yang kasih kita, menakut-nakuti kita. Akibatnya kita pegang Alkitab, tapi Alkitab tidak memegang kita. Umat Tuhan di tahun 2022 ini, ketahuilah bahwa Tuhan sedang mempersiapkan kita. Amin. Tuhan sedang menyediakan hal-hal yang terbaik, janji-janji Tuhan, yang sesuatu yang bersifat pribadi yang Tuhan akan berikan kepada kita. Haleluya. Amin. Bukan saja untuk sebuah jemaat lokal, tapi bagimu secara pribadi Tuhan sedang menyediakan. Haleluya. Karena itu saudara yang kasih, marilah kita terus berdoa seperti yang Paulus ajarkan dalam Efesus 1 ayat 17. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita mata yang terang, mata iman yang terang. Amin. Untuk kita dapat roh pewahyuan diberikan agar kita dapat mengerti, mengenal tinggi, lebar, luas dan dalam, mengerti rencana Tuhan, mengerti maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari saudaraku yang kasih, kita memohon dalam persekutuan dengan Tuhan, meminta agar terjadi peningkatan supernatural. Haleluya. Meminta bukan dengan kekuatan, tapi meminta dengan kata lain, mengambil yang Tuhan sudah sediakan. Meminta artinya apa? Mengambil apa yang Tuhan sudah sediakan. Berbeda dengan meminta karena tidak ada. Lalu kita memohon-mohon, merengek-rengek. Saya mengambil apa yang sediakan bagi saya dan saudara. Amin. Itulah yang dimaksudkan roh hikmat dan wahyu yang harus kita miliki, sehingga kita bisa mengalir bersama-sama dengan Tuhan. Kita bisa melihat berkat-berkat Tuhan datang di dalam kehidupan kita, mujizat-mujizat, janji-janji Tuhan digenapi dalam pribadi kita, keluarga kita, dan setiap visi yang Tuhan janjikan kepada kita, kita akan genapinya. Haleluya. Amin, my friend, amin. Nah, ketika kita memiliki pandangan yang baik tentang Tuhan, kita memiliki semua milik kita. Pandangan yang baik kepada Tuhan menentukan apa yang Anda miliki. Coba katakan demikian.
Pandangan saya yang baik kepada Tuhan menentukan apa yang saya miliki. Kalau pandanganmu buruk kepada Tuhan, Anda tidak dapat apa-apa. Itulah sebabnya iman adalah mempercayai Tuhan itu baik. Obadya 1 ayat 17, tetapi di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput, dan di gunung itu akan menjadi tempat kudus, dan kaum keturunan Yakub. Katakan, saya keturunan Yakub. Apa yang akan terjadi dengan keturunan Yakub? Akan memiliki tanah miliknya, memiliki milik mereka. Tuhan ingin supaya kita memiliki milik kita, bukan hanya menginginkan, tapi memiliki apa yang menjadi milik saya. Bukan hanya sebuah angan-angan, tapi itu menjadi kenyataan. You own what's your right. Apa yang menjadi hak saudara, apa yang menjadi janji Tuhan untuk saudara, miliki itu. Dan Alkitab berjanji bahwa kita, kenapa disebut keturunan Yakub? Saudaraku yang kasih, kita bagian dari sebuah keturunan yang panjang dari belakang, dari Abraham. Di sana ada Yakub, ada Ishak, dan terus sampai di Kristus. Karena itu Mazmur 103 ayat 2 dan 3, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Katakan amin. Jangan lupakan kebaikannya. Katakan, saya tidak pernah lupa kebaikan Tuhan. Yes, jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Ingat saja, ketika Anda ingat, Anda sedang masuk ke dalam perhentian Tuhan. Tempat rest. Dengan mengingat kebaikan Tuhan, Anda sedang beriman, Anda sedang ada dalam tempat perhentian itu. Jangan lupa ya, jangan lupa, katakan no forget. Ya, jangan lupa. Kebaikan pertama yang harus kita miliki adalah pengampunan Tuhan. Anda dan saya sudah diampuni. Saya adalah orang benarnya Allah, amen. Kita adalah orang benarnya, kamu adalah orang benarnya Allah. Karena kita paling pertama, dosa kita diampuni dari sekali salib. Setelah itu saudara yang kasih, bahwa Tuhan mencukupi segala kebutuhan kita, termasuk kesembuhan. Termasuk apa saudara? Kesembuhan. Pokoknya semua yang tidak normal dalam hidupmu itu sakit. Dan Anda harus disembuhkan, karena itu janji Tuhan. Jangan pernah hidup dengan yang tidak sempurna dalam fisik saudara dan berkata, ya ini kan sudah bawaan. Tidak, bawaanmu sudah ditebus oleh darah Yesus. Sehingga yang tersisa adalah ciptaan yang baru. Haleluya. Ketika Tuhan menyuruh Yosua untuk membawa anak-anak Israel masuk tanah perjanjian, supaya mereka memiliki apa yang Tuhan janjikan. Dikatakan di dalam Yosua 1 ayat yang kedua dan ketiga, di sana diungkapkan seperti ini. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepadamu, kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, apa yang terjadi? Kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Umat Tuhan, kuberikan tanah yang kuberikan itu bukan masa depan mereka. Bagi orang Israel waktu itu, bukan masa depan mereka, tapi tanah yang hari itu, kalau mereka melangkah kemanapun mereka pergi, karena Tuhan bilang sejauh kemanapun kami melangkah dan kaki menginjak, itu milikmu. Itu bukan masa depan mereka, tapi itu yang harus mereka nikmati saat itu juga. Ya. Karena dikatakan, aku telah memberikan kepadamu setiap daerah, setiap jengkal yang kamu injak, itu menjadi milikmu. Tetapi sementara tanah itu sudah menjadi warisan, karena tanah itu telah menjadi warisan dari sebuah janji yang Tuhan berikan kepada mereka.
Sehingga untuk mendapatkan janji itu mereka harus melangkah, mereka harus belajar untuk menginjak tanah yang mereka lihat begitu luas yang depan mereka. Tapi kalau mereka tidak menginjak, maka satu langkah pun tidak pernah menjadi milik mereka. Ini yang harus kita pahami. Jadi kenapa disebut aku telah memberikan kepada Yakub dan keturunannya, seperti Obad 17. Kita akan temukan di sana keluarga Yakub. Ini digunakan sebagai kata ganti Israel. Yakub diganti menjadi apa? Saudara, Israel. Yakub artinya penipu, diganti Israel yang adalah pangeran Allah. Saudara, atau pahlawan Allah. Tuhan telah memberi nama baru kepada Israel. Jadi ayat ini mengacu kepada sisi duniawi Yakub yang tidak percaya atau yang kadang-kadang masih jatuh bangun, yang kebanyakan orang Kristen juga masih memiliki hal yang sama. Mereka keturunan Abraham yang adalah Yakub, tapi mereka belum mengalami perubahan total. Mereka sudah dilahirkan kembali, lahir baru, tapi mereka masih terikat, belum bertumbuh lebih cepat, slow growth, pertumbuhannya lambat sekali, dan akibatnya mereka masih melekat dengan perkara dunia ini, sehingga mereka menyebutnya umat Tuhan. Jadi saudara lihat, Yakub adalah gambaran orang Kristen yang belum mengalami pertumbuhan tapi sudah terima perjanjian. Mereka masih di dunia dan menikmati keduniawian, kedagingan mereka masih ada. Tapi percayalah, dalam satu pergumulan mereka akan diubahkan oleh Tuhan. Amin. Dalam satu perjumpaan pasti mereka akan mengalami perubahan. Dan itu dijanjikan bahwa dengan kata lain Tuhan itu setia. Ketika Tuhan berjanji, dia tidak pandang bulu. Kau sempurna atau setengah sempurna atau sangat tidak sempurna. Janji Tuhan kepada keturunan Abraham. Amin. Tidak ada kualitas. Pokoknya yang namanya keturunan Abraham, tidak ada yang luput, semuanya tidak dapat terhindar dari kebaikan Tuhan. Dalam Ibrani 4 ayat yang ketiga, sebab kita yang beriman. Sebab kita yang beriman berarti ada mereka yang tidak beriman. Ada dia yang tidak beriman, sementara ada saya yang beriman. Akan masuk ke tempat apa? Perhentian. Seperti yang dikatakan. Ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tidak akan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai. Sejak kapan? Dunia dijadikan. Nah, sudah lihat, perhentian di sini mereka kata beristirahat. Karena ketidakpercayaan mereka, apa yang Tuhan katakan, sehingga mereka tidak memasuki perhentian. Perhatikan bahwa kata yang digunakan Allah bukanlah tanah, tetapi perhentian. Oke? Saudara mulai mengerti ini bukan? Bukan tanah, tapi apa saudara? Perhentian. Jadi kalau hari ini Anda bisa masuk di tanah, di tempat perhentian itu, maka di tempat perhentian itu, semua yang Tuhan janjikan Anda bisa nikmati. Tapi kalau Anda tidak bisa masuk di tempat perhentian itu, maka Anda tidak mendapatkan apa yang menjadi milik Anda. Tanah perjanjian, mereka adalah perhentian karena pada waktu itu penuh dengan kota yang tidak dibangun tapi diberikan, sumur yang tidak digali tapi sudah tersedia, kebun yang tidak ditanam. Seperti kita lihat dalam Ulangan, misalnya Ulangan 6 ayat 10 dan 11. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang apa? Engkau tidak dirikan, yang kita tidak dirikan, kau tidak dirikan,
rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi. Sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan kenyang, jangan lupa Tuhan, jangan lupa beribadah. Saudara lihat, Tuhan sudah janjikan kepada mereka, ini yang namanya kasih karunia. Anda hanya mempercayai apa yang Yesus sudah kerjakan. Dia sudah kerjakan masa depan saudara. Amen. Dia sudah kerjakan kesembuhan saudara. Dia sudah kerjakan apa yang saudara perlukan. Seperti rumah yang tidak kau bangun, kamu tidak isi, sumur yang tidak kamu gali, kebun anggur, kebun zaitun yang kamu tidak tanam, kamu hanya pergi menuai saja. Bukankah kita mendapatkan anugerah yang luar biasa? Ini yang saudara mesti tangkap. Kita mesti pegang ini. Dan ini ada di tanah perjanjian. Tanah perjanjian itu adalah apa? Perhentian. Dengan kata lain, faith, iman. Hari ini kita berada di bawah perjanjian anugerah. Tidak lagi berada di bawah hukum Taurat. Itu tidak berarti karena kita berada di bawah hukum kasih karunia lalu kita terus bercokol dan bergaul dengan dosa dan bermain-main dengan dosa. Tidak. Memang kita masih ada kekurangan di sana sini, tapi kasih karunia tidak pernah mengajarkan kita untuk bercokol dan tinggal terus di dalam dosa-dosa kita. Kita punya pengharapan untuk mengalami kebangkitan dan perubahan-perubahan. Kita tahu bahwa Tuhan kita Yesus telah membayar pengampunan kita. Amen. Dia menjadikan kita orang benar. Katakan, saya orang benarnya Allah. Itulah sebabnya kita memenuhi syarat untuk menerima semua kemurahan dan kebaikan Tuhan. Katakan, saya penuhi syarat untuk menerima kebaikan Tuhan. Yes. Yes. Dan karena kita sudah menerima kasih karunia, maka tidak akan mau lagi hidup di dalam dosa. Dengan sendirinya, kita sudah menerima sejumlah kelimpahan kebaikan. Kehidupan yang tinggi berkemenangan yang Allah miliki bagi kita itu hidup di atas dosa. Dengan kata lain, saya menaklukkan dosa. Bukan karena dengan kekuatan kita, tapi karena kita di bawah kasih karunia. Ketika kita percaya yang benar atau ketika Anda percaya yang benar tentang Tuhan, Anda mulai hidup benar. Right believing brings right living. Ya. Ketika Anda percaya benar tentang Tuhan, Anda akan mulai hidup benar. Percaya yang benar selalu datang pertama. Amin, saudara. Bahkan jika Anda jatuh, ada bagian dari diri Anda yang akan selalu percaya yang benar tentang Tuhan. Saudara mesti lihat ini. Sekalipun kita jatuh, tapi karena kita memiliki pandangan yang benar, percaya yang benar, tidak berarti kita tidak pernah jatuh. Tapi juga percaya tidak berarti membolehkan kita jatuh. Tidak. Tapi percaya yang benar, kita mungkin jatuh. Katakan, mungkin jatuh. Tetapi saat kita jatuh karena kita dalam pandangan yang benar tentang Tuhan, maka kita masih memiliki sebuah harapan yang benar tentang Tuhan. Kalau orang yang tidak punya pengertian atau percaya yang benar kepada Tuhan, dia masih di bawah Taurat. Saya mesti jaga kekudusan dengan cara memandang, cara berkata, cara bersikap, cara ini, cara itu. Bahkan masukkan tali di ikat pinggang atau ikat pinggang di tali pun harus hitung baik-baik. Supaya kalau lompat satu berarti sudah melanggar. Saya mesti jaga baik-baik. Ngomong jangan salah-salah, jangan keseleo, jangan gitu, jangan. Ketika mereka punya pandangan seperti itu, bahwa kekudusan segala-galanya, kalau tanpa kekudusan tidak melihat Allah, begitu mereka jatuh,
selamatlah. Tidak akan kembali lagi. Kecewa dan kecewa dan kecewa dan kecewa, dan akhirnya mereka memiliki kehidupan kerohanian yang dijajah, dihakimi, tertuduh, rasa bersalah, tidak mampu, tidak bisa, dan dia melihat bahwa orang-orang yang berhasil adalah Kristen kelas 1. Dia Kristen kelas hiburan. Di bawah standar. Karena dia beranggapan dia tidak layak. Kenapa? Karena wrong belief will bring us to wrong living. Percaya yang salah membawa kita kepada hidup yang salah. Percaya yang benar akan membawa kita kepada apa? Hidup yang benar. Walaupun jatuh, mungkin jatuh, bisa jatuh, tapi percaya kita masih benar. Karena percaya kita masih benar, maka kita punya sejuta kemungkinan untuk kebangkitan dari satu dosa yang pernah kita lakukan. Kita akan buktikan. Dalam perumpamaan anak yang terhilang, ketika bapaknya begitu baik, bukan? Orang tua mana yang masih hidup di dunia ini, yang saudara kasih, mau kasih harta saja begitu, lalu anak pakai foya-foya. Jarang dapat. Di perumpamaan ini, anak itu dapat ayah punya kebaikan lalu dia pergi. Saat dunia tidak lagi bisa menerima dia, karena dia tidak bisa kemana-mana, karena tidak punya uang. Bahkan dalam keadaan terpuruk, babi masih lebih mahal dari dia. Coba Anda melihat Lukas 15 ayat yang ke-17. Lalu ia menyadari keadaannya. Keadaannya dalam hal apa? Dalam hal apa? Coba lihat saya. Dalam keadaan berdosa, terpuruk. Oke? Tapi saudara lihat, apa yang menjadi pemikirannya? Coba lihat. Lalu ia menyadari keadaan. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makan. Ulang. Lalu ia menyadari keadaannya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah apa? Makanannya. Tetapi aku di sini pikirannya masih baik. Dia tidak bilang gawat aku, celaka aku, mampus aku, oh kualat aku. Karena sudah ambil warisan, pasti pulang, papaku akan lihat aku dengan kepala saja dari belakang. Pasti aku tidak dapat. No, dia masih percaya kalau budak-budak hamba-hamba dapat makan yang berlimpah, saya pulang karena saya anak papa, pasti dapat. Amin saudara. Ini rahasia untuk Anda hidup dalam kekudusan dan kesucian. Pegang di sini. Percaya yang benar. Menghasilkan tindakan yang benar. Anda bisa keluar dari sejuta dosa. Amen. Apalagi hanya dosa kecil-kecilan. Langgar lampu merah aja kok minta ampun 7 hari nggak habis-habis. Polisi juga ada langgar lampu merah mungkin. Saudara nggak sih? Mungkin. Saudara lihat, seringkali roh agamawi begitu menuduh kita sampai begitu orang bersalah, semuanya selesai. Pada pikiran kita. Nah, pikiran-pikiran inilah yang membuat banyak orang tidak menikmati berkat Tuhan. Punya banyak uang, tapi tidak menikmati berkat. Karena uang bukanlah berkat. Uang adalah uang. Kalau berkat adalah uang, silakan saudara ke toko. Pergi ke Glory. Saya ada berkat, tolong kasih saya beras 1 kilo. Mana berkatnya? Dalam bentuk rupiah? Tidak, saya tidak mau tahu. Pokoknya berkat itu uang. No. Banyak orang, mereka punya pengetahuan. Mereka punya banyak pikiran yang cemerlang. Tapi ketika datang kepada Tuhan, mereka berpikir, Tuhan, Allah yang seram, yang pegang tongkat, dan memukul dia apabila dia bersalah. Sehingga begitu mereka jatuh dan hilang, mereka tidak mungkin punya iman lagi. Iman dapat 150 triliun, lu jam macam-macam. Iman dapat 1 triliun, lu cuma. Iman 1 juta, lu jam macam-macam. 10.000 aja lu tidak layak. Kenapa?
Karena dia punya pikiran yang salah tentang Tuhan. Nih anak yang terhilang mewakili saya dan saudara. Yang percaya katakan yes. Itu mewakili saya dan saudara. Yang harus berpikir yang benar. Katakan pikiran yang benar. Menghasilkan tindakan yang benar. Ketika dia obrol hidupnya right life. Hidup yang kacau balau, rusak, hancur-hancuran. Lihat pikirannya masih benar. Jadi kalau mau mendidik anak, jangan lihat kesalahan di luar. Lihat, cek cara berpikirnya. Kalau melihat suami yang benar, jangan lihat dari luar. Kalau melihat istri yang benar, jangan lihat dari luar. Tapi lihat cara berpikirnya. Kalau berpikirnya masih baik, jangan takut. Sejumlah kesalahan akan dia perbaiki dengan cara yang luar biasa. Kenapa? Seperti anak yang terhilang. Dan kebanyakan kita mendapatkan pengajaran yang berkata, kau tidak boleh mempermainkan darah Yesus. Sekali diampuni, jangan lagi berbuat dosa. Sehingga begitu dia berbuat, dia akan tidak lagi memiliki hati nurani yang benar. Dan ketika kita ajak mereka deklarasi percaya, selamat kamu omong, tapi saya sudah dibentengi diri saya. Dengan apa? Saya berdosa, saya tidak layak, sering jatuh bangun, sering berkhianat, sering ini, sering itu, macam-macam. Dan akibatnya mereka tetap di luar. Padahal Bapa selalu menanti anak yang terhilang. Amin. Bapa selalu menanti. Itulah anugerah. Anugerah selalu tersedia bagi saya dan saudara. Karena keyakinan yang benar itu, sang putra kembali ke rumah. Dia ingin bekerja sebagai salah satu pelayan. Tapi didapati bahwa ayahnya mencintainya dan menyambutnya kembali sebagai apa? Putranya. Haleluya. Tiap kali kamu punya pikiran kesadaran yang baik tentang Tuhan, Tuhan tidak pernah hitung pelanggaran kamu. Karena dengan percaya yang benar, lihat, dengan percaya yang benar dia meninggalkan dosa, bukan? Dia pulang ke dalam rumah Bapa, kembali bersekutu. Kekudusan itu tidak dikejar, tapi kekudusan dapat karena percaya yang benar. Kita baca konteks kejarlah kekudusan. Kita pikir bahwa kekudusan seperti ayam jantan yang liar, sehingga kita kejar, tidak dapat, lalu kita kecewa. Pulang gereja kecewa karena tidak bisa hidup kudus. Kekudusan tidak dikejar. Nanti ada kesempatan lain saya akan mengajarkan. Kejar kekudusan itu ada punya konteks yang lain. Yang diterjemahkan di Indonesia bilang kejar. Tapi pengertian yang sebenarnya bukan sekadar kejar. Oke, kita tinggalkan. Tapi saudara, Anda bisa tangkap sampai sini? Pikiran yang benar menghasilkan apa? Yes. Iman adalah memiliki pendapat dan pandangan yang baik tentang Tuhan. Melalui iman, pendapat yang baik tentang Tuhan. Kita lihat Sarah sendiri menerima kekuatan, dunamis untuk mengandung ketika dia melewati usia yang tua. Ya. Melalui iman, pendapat yang baik tentang Tuhan. Iman adalah apa saudara? Pendapat yang baik, good opinion about God. Haleluya. Sarah sendiri menerima kekuatan, dunamis. Dia memiliki pendapat yang baik tentang Tuhan dan dia mempercayai rahmat belas kasihannya. Dia menerima kekuatan untuk hamil. Haleluya. Kekuatan untuk kaya. Haleluya. Kekuatan untuk sukses. Kekuatan untuk menjadi profesor. Haleluya. Amen. Kekuatan. Dunamis. Lihat. Saudara, iman mengatasi keadaan kelemahan fisiknya, bukan? Keadaan ekonomi saudara, keadaan apa saja. Kalau Anda punya iman, Anda akan melihat hal yang luar biasa terjadi. Kata kekuatan al-dunamis dalam bahasa Yunani berarti kuasa Tuhan yang mengerjakan mujizat. Katakan, saya menerima dunamis. Katakan. Sebagai orang Kristen, kita semua ingin menjalani kehidupan yang suci, yang memuliakan Tuhan, tapi kita perlu tahu bahwa kekudusan bukanlah alasan di balik memiliki tanah perjanjian kita. Apa yang menghentikan orang Israel dari memiliki tanah yang berlimpah susu dan madu?
bukanlah kurangnya kekudusan mereka, tetapi kurangnya kepercayaan mereka. Sampai di sini, perhatikan. Berapa banyak yang selalu diintimidasi. Oh, kamu kurang kudus, doamu jangan terlalu melebehe. Jangan terlalu lebe-lebe, jangan terlalu minta-minta. Lu ikut Lusaka, lu ikut JPF, itu dia sudah terlalu kudus. Nah, lalu saudara tanya saya lagi, saya akan jawab, saudara akan bingung lagi, saudara kasih. Orang beranggapan kekudusan segala-galanya. No, iman segala-galanya. Iman apa? Saudara mesti tangkap ini. Ibrani 4 ayat yang ke-6. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu, apa yang terjadi? Tidak masuk karena apa? Ketidakpercayaan atau apa? Unbelief mereka. Ketidaktaatan sama dengan ketidakpercayaan mereka. Tidak masuk itu artinya tidak menikmati. Tidak masuk artinya apa? Tidak menikmati. Berdoa tapi tidak dijawab, beriman tapi tidak dapat. Karena apa? Salah konsep. Karena beranggapan saya jauh dari kekudusan. Jauh api dari panggang, demikianlah saya jauh dari kekudusan. Wow. Jadi dia samakan hidupnya dengan daging panggang, saudara. Saya mengajarkan untuk membongkar pikiran kita yang kusuk. Karena selama ini kita tidak berani memohon yang besar dari Tuhan. Karena dosa masa lalu dan kelemahan hari ini membungkus kita, memenjarakan kita. Saya perintahkan keluar oleh anugerah Allah. Katakan, saya masuk ke tempat perhentian karena percaya. Bukan karena kekudusan saya. Nah, konsep ini yang membuat orang apa? Begitu mau menjelang hari Minggu, menjelang perjamuan kudus, jangan ribut. Sebab kalau mama berdosa, nanti roti bisa jadi apel pas di semak, sampai mama bisa mati. Jadi menjelang perjamuan, mama menjaga kekudusan, bapak menjaga kekudusan, anjing-anjing semua disuruh jauh ke sana. Tikus masuk ke rumah pun jangan berteriak. Kenapa? Melanggar kekudusan. Sehingga apa? Kekudusan menjadi momok. Sehingga orang tidak masuk ke tanah perhentian. Tidak bisa menyembah Tuhan. Sudah mau menyanyi, tapi masih berhayal. Saya gagal, saya kalah, saya tidak mampu, saya tidak layak. Saya najis, saya pengkhianat. Bayangkan saudara kekasih. Padahal Tuhan tidak pernah memandang itu. Itu pikiran yang keliru. Sehingga ada beberapa orang di sini karena tidak taat, tidak percaya, ada yang masuk, ada yang tidak masuk. Kata ketidaktaatan dalam bahasa Yunani tidak percaya. Dalam hati orang Israel mereka tidak tertarik atau tidak terpikat bahwa Tuhan itu mengasihi mereka. Sayangnya mereka bahkan percaya bahwa Tuhan itu membenci mereka. Coba saudara baca ayat ini. Coba saudara lihat, buka ayat ini baik-baik. Come on. Di dalam Ulangan 1 ayat 27, perhatikan. Kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan. Lihat. Saudara yang kasih. Apakah mereka pernah membuktikan bahwa Tuhan pernah benci kelompok orang tertentu, lalu mereka menyamakan mereka dengan diri orang yang pernah Tuhan benci? Orang itu ada di pikiran mereka. Tahukah Anda pikiranmu adalah sparring partnermu? Pikiran kamu adalah sparring partner kamu. Orang Israel tidak pernah ada contoh bahwa Tuhan membenci. Cuman karena pikiran mereka beranggapan Tuhan benci dengan mereka, makanya Tuhan izinkan mereka masuk dalam kesukaran sehingga tidak mendapatkan tanah perjanjian. Sore hari ini saya mau katakan kepada engkau, Tuhan tidak pernah ada kebencian. Yang ada adalah kebaikan-kebaikan. Makanya kita tidak pernah terhindar dari kebaikan Tuhan. Haleluya, amen. Katakan, saya buang pikiran yang salah tentang Tuhan. Katakan. Berapa banyak orang tidak mengalami mujizat kelimpahan, tidak mengalami percepatan, karena mereka percaya yang salah tentang Tuhan.
kamu tidak memberi perpuluhan pun, itu jangan membuat engkau menjadi sebuah bencana. Karena tidak kasih perpuluhan pun, Tuhan tetap mencintai engkau. Tapi catatan bawah kaki adalah, kamu tidak punya pengalaman mengalami mujizat penyediaan Tuhan. Kenapa? Karena orang yang tidak berani memberi termasuk perpuluhan, orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi Tuhan tetap cinta kamu. Bangsa Israel bilang Tuhan benci dengan mereka. Apakah Tuhan benarkan kata-kata mereka? Oke, lu bilang saya benci, hari ini saya akan hajar kau punya kepala. Begitu kira-kira? Tuhan tetap mengeluarkan air dari batu untuk mereka. Katakan, apapun terjadi dengan saya, Tuhan tetap baik. Gaya ke saya begini, apapun yang terjadi dengan saya, Tuhan tetap baik. Kamera lambat, saudara kekasih. Syuting di jemaat begitu, ya, supaya dong lihat tuh untuk semangat, tuh ada bukti bahwa dong aminkan firman. Oke. Mereka bilang Tuhan benci, karena itu dia bawa keluar kita dari Mesir. Justru kebaikan Tuhan, Tuhan keluarkan kita dari dosa, amin. Saat ini beberapa orang percaya tidak memiliki tanah perjanjian mereka, karena mereka tidak memiliki pendapat yang baik tentang Tuhan. Mereka tidak terpikat dan tertarik bahwa Tuhan begitu baik kepada mereka, sehingga mereka ingin mereka disembuhkan, dibebaskan atau diberkati, dan bahwa Dia telah membayar semua untuk mereka. Mereka tidak bisa mendapatkan. Kenapa? Padahal semua sudah bayar. Katakan, semua yang saya perlukan sudah dibayar oleh Yesus. Cara berpikirmu untuk berubah dalam nama Yesus. Takut kuranglah, takut tidak bisalah, takut ini dan yang membuat orang tidak bisa melakukan hal yang lebih besar. Saya percaya tahun ini kita akan melipat gandakan lagi memberi makan untuk kota. Dari 100, 200, bahkan 1000 tembus tahun ini. Amin. Kenapa? Karena burung di udara saja tidak pernah pandangan yang salah tentang Tuhan. Apalagi Anda dan saya yang punya otak yang luar biasa. Engkau terlalu hebat dan luar biasa. Tahun percepatan ini saya yakin kita akan mengalami lompatan-lompatan yang luar biasa. Kita mulai belajar untuk merubah pikiran kita. Iman datang ketika kita terus mendengarkan firman Kristus yang dikotbahkan. Sampai kata dikotbahkan. Karena kalau dinubuatkan kadang-kadang, saya tunggu dulu, nubuat. Ini bodoh, jadi khotbah ini tidak ada apa-apanya. Nanti kalau dinubuat dipegang goyang-goyang, nah itu baru. Nah ternyata kita hanya satu tahun, atau mungkin tidak jarang. Jadi berarti tiap minggu hanya pasang muka aja. Amin, amin. Kenapa? Tidak ada nubuat, tidak ada goyang-goyang begini. Ketika Anda mendengar khotbah ini, atau kapan saja, atau siapa saja yang berkhotbah, Anda sedang membangun iman kamu. Alkitab berkata, iman timbul dari apa? Pendengaran akan firman yang dikhotbahkan. Sebelum Sarah mengandung, saudaraku yang kasih, anak yang dijadikan anak pertama yang diberikan kepadanya, atau pertama kali dia mendengar, bukan anak pertama kali dia mendengar khotbah malaikat disampaikan kepadanya, waktu itu datang ke rumah dia, malaikat itu berkhotbah dalam bernubuat, berkata kepada Tante Sarah di Kejadian 10 ayat 18 ayat 10, dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan dan tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itu Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki, dan Sarah mendengar pada pintu kemah yang di belakang. Kalau saudara kekasih, waktu malaikat ngomong itu, Sarah dengar. Malaikat bilang, tahun depan kamu akan punya Avanza. Tahun depan kamu akan punya anak. Tahun depan kamu akan punya motor dan mobil. Tahun depan kamu akan punya istri. Dan nanti akan mengandung melahirkan anak kembar. Tahun depan kamu akan punya tanah. Tahun depan kamu akan punya usaha. Tahun depan kamu akan mengalami mujizat tanah heran. Tahun depan kamu akan pergi ke luar negeri. Tahun depan kamu akan mendapat kejutan-kejutan. Lalu apa respon Sarah?
Omong sah. Kok gampang nah? Omong. Atau dia tertawa. Itu Sarah yang dulu. Tapi orang VLC katakan amin. Tahun depan Anda yang sedang berdoa di tahun 22 tergenapi dalam nama Yesus. Tahun depan kamu akan menggendong seorang anak. Rolin. Amin. Ini yang namanya menyampaikan firman, dengar firman. Karena saya sementara membahas. Kita ini keturunan Abraham, amin. Layak. Jika Anda sedang bergumul dengan ketidakpercayaan, keraguan dalam hati Anda, bukalah dirimu. Katakan, saya menerima setiap firman yang diajarkan. Buka YouTube kita tuh saudara yang kasih. Saya fanatik bilang kepada grup admin, jangan pernah izinkan khotbah-khotbah dari luar masuk ke dalam kita. Dengar di dalam sini saja belum cukup. Apalagi dengar dari luar. Buka YouTube saya saudara yang kasih. Biar view-nya sampai 2.000, 3.000. Amin. Saudara bayar itu, dengar. Saya aja dengar khotbah saya. Haleluya. Untuk saya kembali menghidupinya. Dengar. Iman akan datang ketika kita terus mendengar firman melalui khotbah. Meskipun kita dapat mendengar Tuhan secara langsung, tapi dengar baik-baik. Ada keamanan dalam pesan yang dikhotbahkan secara terbuka dari mimbar oleh seorang pemimpin, pengkhotbah, penatua, gembala jemaat, karena diteliti secara terbuka dan dapat diukur oleh semua orang. Tapi kalau nubuatan secara pribadi, hanya kau dan aku. Aku buat, kau dengar. Ku buat. Bukan nubuat. Dan kalau tidak terjadi, kalau miring-miring, ya antara kita berdua, oke? Tapi kalau dari sini ada kesalahan, saya belajar untuk merendahkan diri. Kalau sampai dikenapi semuanya, kita belajar untuk terus lagi mempercayai Tuhan. Karena terbuka. Yang mengerti ada kata amin yang luar biasa. Come on! Itu dia. Jadi, jangan pernah anggap enteng pengajaran-pengajaran yang keluar dari atas mimbar. Miliki iman kepada Yesus, mengetahui bahwa Dia adalah harapanmu yang tidak mengecewakan. Yang setuju? Yes! Ada seorang ibu, dia mendengar firman Tuhan. Bahwa engkau akan punya anak. Dia mempercayai Tuhan. Dia mendeklarasi seperti yang dikatakan oleh Abraham. Malaikat kepada Abraham dan Sarah. Saudara tahu, dia mengandung di usia tua dengan anak kembar. Dengan anak kembar. Dengan apa saudara yang kasih? Dan salah satu saya minta namakan dia JPF. Wow. Saya berkata saudara, bagi Tuhan segala sesuatu yang terbaik Dia sudah berikan kepada saudara. Sekarang kita mesti barui pikiran. Katakan, pegang begini. Pikiranku, katakan pikiranku. Mulai hari ini aku bilang sama kamu ya, percaya sama firman Tuhan yang aku dengar ya. Oke? Gitu dong. Karena pikiranmu adalah kamu. Jadi kamu tuh ada dua, badan dan pikiran. You got two. One your body, one your mind. You talking with your mind. And your spirit confirm. Berbicara kepada pikiran, roh meneguhkan, jiwa menikmati sukacita. Amen? Itu dia. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Seperti yang dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Kata Yunani untuk pengharapan, perhatikan di sini. Kata Yunani untuk pengharapan dalam Alkitab adalah elpis. Apa saudara? Elpis lagi. Saya tidak tulis salah kok saudara rubah. Saya bilang apa? Elpis atau elpis? Kenapa saudara bilang elpis? Saudara bilang apa? Elpis. Elpis artinya pengharapan.
Lihat, jadi serubah V menjadi P, oke? Orang Sunda. Foto sama dia. Haleluya. Elvis berangkat tangan suka sepindah lah. Saudara lihat, pengharapan itu artinya apa? Dalam bahasa Yunani bilang apa? Elpis. Artinya apa? Harapan positif akan kebaikan di masa depan Anda. Katakan, saya elpis kepada Tuhan. Harapan yang positif. Pengharapanmu tidak mengecewakan. Orang yang punya elpis, dia tahu bahwa dia tidak akan dikecewakan oleh Tuhan. Roma 5 ayat yang kelima. Apapun yang telah dicapai Kristus bagi kita di kayu salib adalah tanah perjanjian yang kita bisa miliki. Apapun yang Yesus sudah kerjakan, kita punya kemungkinan untuk mendapatkan semuanya itu. Meskipun tanah perjanjian Israel adalah tanah fisik, itu adalah bayangan dari tanah perjanjian sejati yang Yesus telah mati, yang diberikan kepada saya dan saudara. Haleluya. Dibandingkan dengan berkat di tanah perjanjian fisik, Tuhan memiliki berkat yang lebih baik bagi kita yang didirikan di atas perjanjian anugerah yang lebih baik. Katakan, saya mendapatkan yang jauh lebih baik dari Israel zaman dulu. Katakan, amin. Kamu mendapatkan yang lebih baik. Kita bukan sekedar mendapat fisiknya, fisik dan rohaninya sekaligus. Saudara, di akhir kehidupan Yosua, Tuhan memberi satu hal yang sangat menyedihkan. Tuhan bilang apa? Masih banyak tanah yang harus dimiliki. Tuhan bilang, Yosua, kamu sudah tua, tapi masih banyak tanah yang belum kamu jajaki. Tuhan sedih. Sedih bukan karena Yosua bersalah, tapi itulah keadaan. Dia sudah lakukan semaksimal mungkin. Makanya Kaleb berkata, berikan saya gunung itu. Gunung itu artinya raksasa, orang yang paling sukar dan sulit. Yosua bersama temannya, khususnya Kaleb, menaklukkannya. Haleluya. Katakan, apapun kesukaran yang terjadi dalam hidup saya. Katakan, apapun kesukaran dalam hidup saya taklukkan, karena saya penerima janji itu. Gitu dong. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Sementara Tuhan memberitahu dia bahwa setiap tempat yang diinjak anak-anak Israel akan menjadi milik mereka. Mereka tidak memiliki semua yang seharusnya mereka miliki. Dan mereka menetap di tanah yang kurang dari yang terbaik yang milik Tuhan. Tuhan masih mau yang lebih jauh lagi. Dengan kata lain, dengar saya. Jangan ada roh lumayan dalam diri saudara. Lumayanlah motor Mio, lumayan. Murah meriah. Lumayanlah Avanza, lumayanlah rumah 2 kamar, lumayanlah rumah kontrakan, lumayanlah ayam 2-3 ekor, lumayanlah kalau dapat telurnya bulunya, lumayanlah. Kalau nggak makan telur ayam, bulu ayam, kalau nggak ada ya udah makan gambar ayam aja lah. Jangan punya roh lumayan. Pegang hati saudara, katakan, roh lumayan saya tolak dalam nama Yesus. Pegang dada saudara, katakan, roh lumayan keluar dari saya. Saya melarang roh lumayan keluar, tinggal di dalam jemaat ini, keluar dalam nama Yesus. Dan saya panggil roh yang unggul, roh yang excellent, the best life for you dalam nama Yesus. Amen. Gitu dong. Jangan apa-apa roh lumayan. Anak-anak saya waktu masih kecil pernah saya hardik mereka beberapa. Papa, Bebo minta sama Papa takut. Lu mau minta beta takut? Lu mau minta apa? Sekolah di Gajah Mada, di mana? Airlangga. Di Airlangga saja. Sini. Saya keliling Airlangga 7 kali. Waktu itu ada bom-bom di sana. Waktu itu ada apa, saudara? Dan kalau saya pegang tas Alkitab, orang bilang apa? Saya suruh Fani dan Lani Fawes jaga itu Alkitab. Saya di sini, saya keliling-keliling. Terakhir saya masuk di dalam kamar mandi, saya kincing. Tidak berdoa, saya kincing. Saya bilang anak saya akan kincing di sini karena dia mahasiswa di sini. Amen. Keluar nama, dia lihat dari bawah sampai di tengah, dia pulang. Sampai jalan kawan bilang, lu lulus kali, lu sombong lu. Kenapa?
Lu lulus, masa? Ulang dari atas, tahu atas, nama yang pertama dia keluar. Haleluya. Saudara tidak bergairah ya? Ini roh lumayan, saya minggat keluar dalam nama Yesus. Jangan pernah berkata, beta tidak sekolah, jadi anak saya lumayanlah kalau dia bisa kursus. Saya kursus lumayan kalau anak saya tamat SMS. Tidak, saya nubuatkan. Kamu yang percaya dalam dekade ini, anakmu akan dapat yang terbaik, keluarga akan dapat yang terbaik. Haleluya. Amin. Jangan ada roh lumayan. Nggak ada roh lumayan dalam saya. Sudah lihat saya punya roh lumayan? Penatuamu nggak pakai roh lumayan. Belajar susah, susah. Pernah pinjam orang? Berkali-kali. Pernah minta bantuan orang? Banyak kali. Tapi dalam pertumbuhan, saya tetap mempercayai. Kalau anak yang bungsu Runggu Rangga saja, dia masih yang terbaik. Saya belum tahu Runggu Rangga. Saya belum terlalu banyak rusak seperti anak yang sulung, anak yang bungsu. Tentu saudara juga bukan? Tentu saudara juga bukan? Kenapa kita tidak gunakan katakan, saya imani yang terbaik, katakan. Dengar, ketika engkau beriman, apa yang tidak bisa dibuat oleh kaki, tangan, uang, dan harta dan pengetahuanmu, Tuhan akan buat bagi engkau. Engkau tidak bisa lobby, malaikat lobby bagi engkau. Engkau tidak bisa terbang, Garuda terbangkan bagi engkau. Amen. Malam ini saya larang roh lumayan ada tengah-tengah saudara. Jangan beriman berkata, lumayanlah ini pohon tua, ini kalau potong bisa jadi tongkat saya. Kalau saya tarik-tarik kaki nasib baik. Tidak, kamu akan kuat kalau engkau percaya. Jangan takut dengan gejala. Jangan takut dengan apa? Gejala hujan tidak berarti hujan. Gejala mati, gejala rugi, gejala tidak punya anak, gejala tidak punya jodoh, gejala tidak ada proyek, gejala hancur, gejala tertolak, gejala dibenci, benar-benar cinta. Yeay. Amin Oma, engkau akan menggandung anakmu dari anakmu yang bungsu itu. Percaya. Jangan ada roh lumayan. Saya umumkan malam ini di penghujung doa puasa, bagi yang roh lumayan di tempat ini antara dua kemungkinan. Kamu keluar dari tempat ini atau roh lumayan yang keluar dari tempat ini. Haleluya. Yang kedua, jangan main di zona nyaman. Safety zone. Tahu safety zone? Udahlah, saya doa puasa lah, yang penting online kan saya bisa ikut. Saya tidak menghardik kamu yang di online. Sorry bro and sis. Sorry my friend. Tapi kalau memang ada di hatimu hanya mau yang aman-aman saja, tidak karena hujan batu yang datang, ya itu kamu zona nyaman. Ya sudahlah. Yang penting sudah jangan terlalu melebeh. Itu Pak John itu 50-60 tahun, dompo iman tuh iman baja. Lu iman li di sate? Lu tahu itu Pak John? Itu Pak John aja yang makan kangkung rasa ayam. Apalagi masa rasa ayam. Dia makan ayam rasa apa? No. Jangan katakan saya tolak cari aman dalam diri saya. 2, 3, kuat. Yang penting aman. Saya ini menjadi jemaat yang penting datang. Nih terlambat juga datang. Terlambat juga baiklah. Ya udahlah, yang penting saya sudah kasih persembahan, kalau terlalu macam-macam perpuluhan ya, janji iman lah begini, perpanjang lagi itu persembahan dari Januari sudah baik sampai Februari, Maret lagi, mau beli ini beli itu lagi. Sonanya, udahlah yang penting ya kita toh juga dunia akan lenyap, ngapain macam-macam. Sudah nggak pakai itu lampu-lampu, pakai lilin aja udah bagus kok. Atau pakai bakar sampah aja supaya menyalakan udah bagus kok. Cari nyaman atau membunuh diri? Oke?
Di jemaat ini tidak ada kesempatan untuk mereka yang cari nyaman. Amin. Amin. Ini tahun percepatan. Katakan ini tahun percepatan dan peningkatan supernatural. Saya ada di dalamnya. Dalam semua arena saya. Katakan. Dalam keluarga, dalam bisnis, dalam pernikahan, dalam hubungan, dalam keuangan, dalam kesehatan, dalam pelayanan, dalam semua arena of life, you are having exceedingly increasing and supernatural progress. Haleluya. Yang pertama tadi apa saudara kasih? Saya lupa. Apa? Roh lumayan. Yang kedua apa tadi? Roh kenyamanan. Dan yang ketiga, amin. Malam ini kita punya singit yang luar biasa. Ibu Mada, berdiri sini dulu. Tepuk tangan untuk Ibu Mada. Ini singit pertama dan untuk seterusnya. Amin. 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 Oke. Hatiku percaya. Mari katakan. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Hatimu bagaimana? Hatimu bagaimana? Hatiku percaya. Satu ilustrasi yang baik soal menjaga kepercayaan kita supaya jangan diambil. Umumnya orang menyimpan hartanya, bilanglah emasnya, atau surat-surat mobilnya, atau sertifikat tanah, ya, atau ijazahnya yang seperti itu ya, di tempat yang khusus dan dijaga ketat supaya kuncinya jangan rusak, betul saudara? Tempatnya kalau bisa jangan terbakar. Kalau terbakar pun aman. Ada safety box itu ada kan? Nah, simpan percayamu di relung hatimu yang paling dalam. Coba taruh tangan di sini. Saya simpan percaya saya di dalam hati saya yang terdalam. Kalau sampai saya mati sekalipun, yang tersisa adalah percaya. Yang setuju katakan. Amin. Terjadi dalam hidupmu dalam nama Yesus. Haleluya.